Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dampak penggunaan WhatsApp bagi kalangan remaja yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik dan probabilitas. Yang beranggotakan Muhammad Fadilah Nur Arif, Miyoko Rizky Ramdhani, dan saya sendiri Pandya Wisnu. Teori variabelnya ada WhatsApp adalah aplikasi pesan instan untuk smartphone. Jika dilihat dari fungsinya, WhatsApp hampir sama dengan aplikasi SMS yang biasa kita pergunakan di ponsel lama. Tetapi, WhatsApp tidak menggunakan pulsa, melainkan data internet. Jadi, di aplikasi ini kita tak perlu khawatir soal panjang pendeknya karakter dan juga tidak ada batasan, selama data internet kita memadai. Untuk rumusnya sendiri, ada rumus uji validitas dan reliabilitas. R sama dengan N sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dan juga sigma Y, lalu akar dari N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat, lalu ada N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Rumus uji reliabilitasnya K sama dengan jumlah pernyataan pada kuesioner, lalu sigma S kuadrat P total dari varian butir pernyataan, S kuadrat F varian dari total nilai responden. Rumus uji koefisien determinasi R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dan juga ada juga sigma Y, lalu per N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat dan N sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat. R kuadrat sama dengan N sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dan juga sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat dan N sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat. Objek penelitian dilakukan terhadap mahasiswa dengan total jumlah respon mencapai 30 orang dengan bobot nilai tiap pertanyaan sebagai berikut. Sangat penting diboboti dengan nilai 4, penting diboboti dengan 3, tidak terlalu penting diboboti 2, tidak penting diboboti dengan 1. Variabel X dipegang dengan 2 pertanyaan dengan responden 30 orang. Variabel Y dipegang dengan 3 pertanyaan yang dijawab oleh 30 responden. Yang totalnya terdapat 5 pertanyaan yang dijawab oleh 30 responden tersebut. Frekuensi tabelnya sendiri tidak penting 3,3%, tidak terlalu penting 6,7%, penting 43,3%, sangat penting 100%. Lalu tidak penting 3,3%, penting 73,3%, sangat penting 100%. Di tabel variabel Y, frekuensinya tidak penting 36,7%, tidak terlalu penting 53,3%, penting 86,7%, sangat penting 100%. Untuk selanjutnya, tidak penting 3,3%, tidak terlalu penting 40%, penting 83,3%, sangat penting 100%. Tidak penting 3,3%, tidak terlalu penting 6,7%, penting 63,3%, sangat penting 100%. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Miyoko Rizky Ramdhani. Di sini saya akan meneruskan presentasi yang telah dibawakan oleh Pandya Wisnu. Yaitu berikut hasilnya. Dan yang selanjutnya yaitu uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi instrumen penelitian. Reliable berarti instrumen dapat mengukur hal yang diukur secara konsisten dengan, sedangkan tidak reliable berarti instrumen tidak konsisten. Ada 2 pendapat untuk mengambil keputusan uji reliabilitas, yaitu dengan membandingkan nilai Kohlberg alpha dengan 0,60. Jika Kohlberg alpha lebih dari 0,60, maka instrumen bersifat reliable, dan jika kurang dari 0,6 maka instrumen tidak reliable.
Adapun hasil uji reliabilitas variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Dan ini hasilnya. Selanjutnya, uji korelasi. Uji korelasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau tidak antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y. Terdapat hubungan korelasi yang signifikan antara pengguna WhatsApp X dengan perilaku pengguna WhatsApp Y. Dan ini hasil korelasinya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Pak Muhammad Fadilah. Saya akan melanjutkan presentasi dari Miyoko Riki dan Pandya Wisnu. Saya akan menjelaskan uji koefisien determinasi. Yang pertama, efisien korelasi atau disebut juga R, dan efisien determinasi disebut juga R kuadrat. Dan nilai R 14 dan nilai R kuadrat 13. Dari tabel data terlihat bahwa angka R yang didapatkan sebesar 0,114. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel dependen penggunaan WhatsApp dengan nilai variabel independennya perilaku konsumtif termasuk dalam kategori rendah. Dalam uji regresi, hasil uji regresi variabel X terdapat variabel Y yang didapatkan persamaan regresi. Y sama dengan 7,822 tambah 0,136 X, di mana Y hasil dari penggunaan WhatsApp. X sama dengan penggunaan aplikasi WhatsApp. Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat dilihat bahwa konstanta sebesar 7,822 artinya tanpa dipengaruhi oleh penggunaan WhatsApp. Perilaku konsumtif sebesar 7,822 satuan. Nilai koefisien regresi yaitu sebesar 0,136. Artinya saat terjadi peningkatan sebesar 1, maka akan terjadi peningkatan perilaku konsumtif sebesar 0,136. Yang terakhir, uji hipotesis. Ada 3 tabel. Yang pertama model summary, yang kedua ANOVA, yang ketiga koefisien. Dan bisa dilihat masing-masing ya. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.